Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para hadirin, para alim ulama, para tuan guru yang ada di lokasi ini. Kami ada di Victus Restoran di Tebet, Jakarta Selatan, dan tempat ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada sore hari ini berlangsung kegiatan pensyahadatan masuk Islam saudara kami, keluarga kami dari daerah sana datang, dan identitas untuk sementara kami hidden dulu karena untuk menjaga kondusivitas daripada mu'alaf ini agar tetap terjalin dengan baik silaturahim dan seterusnya dengan keluarga. Para hadirin penonton sekalian, ini saya akan berbincang-bincang dengan ukti saudari kami. Mbak, apa yang memutuskan, yang mendasari Mbak ya Anda untuk datang pada hari ini untuk masuk Islam? Saya mengenal Mbak ini sudah beberapa yang lalu ya, sudah beberapa bulan yang kemarin tuh, karena memang tarik ulur ya, dan waktu itu ingin bersyahadat, namun saya tidak tahu apakah karena waktu yang tidak pas atau bagaimana, atau masih menyiapkan mental terlebih dahulu. Boleh disampaikan apa yang terjadi sesungguhnya? Jadi saya latar belakangnya, kedua orang tua saya tuh aktif di gereja, ya. Terutama ibu saya tuh aktif banget di gereja, ya. Orang tua saya di HKBP, saya gereja karismatik. Saya gereja di karismatik tuh, ayah saya tuh nggak suka banget karena menurut dia tuh terlalu beda sama jalurnya dia di HKBP, ya. Tapi saya ngerasa cocoknya tuh di karismatik, ya. Cara ibadahnya lebih cocok di karismatik. Nah, sampai itu saya ada di momen saya bertanya-tanya, di dalam kitab itu kan, di Alkitab itu ada tulisan Allah ya. Ya. Saya bertanya-tanya, Allah itu sebenarnya siapa gitu loh. Ya. Saya cari di Google, saya nanya ke beberapa pendeta juga, jawaban yang saya pengen tuh nggak ketemu gitu, nggak menjawab pertanyaan saya, Allah itu sebenarnya siapa gitu. Ya. Dan saya juga nggak ada teman debat kalau menjelaskan Allah itu siapa sih gitu. Jadi saya cukup simpan dalam diri sendiri aja, oh berarti memang Allah tuh mungkin Tuhannya Yesus gitu. Tapi kok Yesus bilang Tuhan, tapi dia kok punya Tuhan gitu loh. Kayak dia Tuhan, tapi kenapa dia nyembah Tuhan juga gitu. Itu yang membuat saya bertanya-tanya kan. Sampai di momen saya menurut saya tuh Muslim itu kayak hal yang tabu lah buat saya gitu. Saya nggak banyak belajar Muslim gitulah, nggak banyak menyentuh soal-soal Islam juga selama saya dulu. Terus sampai di momen saya ketemu sama pasangan saya, dia tuh orang Muslim. Itu yang ngebuat pandangan saya tuh terbuka soal Muslim. Jadi keluarganya tuh baik banget sama saya, kayak welcome banget lah, nggak membedakan walaupun saya itu beda agama gitu. Jadi saya mikir, oh berarti Muslim seterbuka itu gitu loh, open mind banget. Ternyata umat-umat Muslim itu nggak rasis lah gitu ibaratnya. Sedangkan keluarga saya ke Muslim itu tuh kayak udah kayak nggak mau ikut campur gitu, kayak bisa dibilang fanatik lah orang tua saya gitu. Jadi saya enggak kok, kayaknya Muslim nggak segitunya gitu loh. Akhirnya selama saya punya pasangan yang beda agama itu nggak pernah nyentuh soal agama saya, nggak pernah kayak maksa ayo ikut ke Muslim, tuh nggak pernah. Itu malah yang ngebuat saya kok adem banget ya, maksudnya nggak pernah dipaksa-paksa gitu. Ya udah, kalau memang udah jalannya pasti ntar masuk kok, kata pasangan saya gitu. Akhirnya ada di mana momen orang tua saya tahu kalau saya punya pasangan tuh yang beda agama, dan bener-bener menentang banget. Sampai pasangan saya tuh disuruh datang ke rumah, ya intinya kayak di sidang gitulah. Kalau misalkan dibilang gini sama ayah saya, kalau sampai masuk Muslim, ya akan saya anggap jadi anak.
Saya usir dari rumah katanya gitu kan. Terus padahal selama berhubungan tuh pasangan saya nggak pernah sama sekali maksa-maksa saya buat ikutin, nggak pernah. Malah kayak lebih ngajarin saya tuh ya udah mesti ikutin aja kemauan orang tua, maunya gimana, mau bagaimanapun orang tua tuh surganya lu gitu. Lu harus hormatin orang tua lu mau bagaimanapun juga, kalau memang udah jalannya Allah pasti nanti ada jalannya katanya gitu kan. Akhirnya saya selama 2 bulan kemarin yang saya hubungin Ustadz itu saya dikurung di rumah Ustadz, makanya saya nggak bisa keluar. 2 bulan saya di rumah nggak bisa kemana-mana. Saya bingung juga mau ngasih alasan ke Ustadz gimana caranya gitu, padahal saya pengen banget keluar gitu dari rumah, pengen ketemu sama Ustadz gitu. Dan alhamdulillahnya di bulan Desember kemarin saya dapat kerja, ini saya kerja baru, jadi saya ada kesempatan lah buat keluar, buat pergi ke sini. Dan selama saya dikurung di rumah itu, ada satu momen saya dapat mimpi saya pakai hijab. Saya pakai hijab di situ. Pas saya bangun, saya nggak tahu kenapa saya langsung dengerin lagu religi. Bangun-bangun tuh saya nyari di YouTube, saya dengerin lagu religi. Dulu sebelum saya begitu, saya tuh paling anti denger lagu begitu. Saya nggak suka gitu. Tapi saya malah nyari. Setelah saya bangun dari mimpi itu, saya cari. Oh rasanya enak banget hati saya gitu dengerin lagu itu. Terus malah saya dikurung di rumah itu ngebuat momen saya tuh kayak tersadarkan gitu. Ya mungkin Allah kasih jalan saya di rumah terus tuh mungkin ya itu gitu jalannya di situ, mungkin kalau saya ngerasain sih kayak gitu ya. Terus saya mulai rajin dengerin kajian-kajian, saya cari tahu soal muslim lebih dalam lagi gitu loh, karena saya nggak mau saya cuman kayak sekedar dapet tanda gitu tapi saya abaikan, saya nggak mau. Mungkin itu memang di mimpi itu memang udah tandanya gitu. Akhirnya saya nonton YouTube, ketemulah video Ustadz Painama jadi guru seorang mualaf, saya lupa namanya siapa, tapi saya jadi mungkin dengan saya nonton kajiannya ada beberapa pertanyaan bisa terjawab, saya mikirnya gitu. Akhirnya saya tonton dan kejawab apa yang saya pertanyakan, kejawab. Dan sampai sekarang juga nggak ada yang tahu kalau saya punya keputusan kayak gini, bahkan pasangan saya aja nggak tahu kalau saya jadi mualaf, karena saya mau semua itu tuh dari niat saya sendiri gitu loh. Saya nggak mau orang disalah-salahin karena keputusan saya sendiri gitu. Makanya saya bukannya saya malu saya mengakui seorang mualaf, cuman saya melindungi orang-orang yang saya sayangi juga gitu. Kayak gitu sih. Jadi nggak tahu belakangan ini setelah saya banyak belajar soal muslim, kayak hidup saya jadi lebih tenang aja sih Ustadz. Iya, makanya saya sebenarnya tuh bulan-bulan kemarin pengen cepet-cepet syahadat, cuman karena saya nggak dibolehin keluar rumah, orang tua juga kayak membatasi saya buat keluar gitu, jadi saya juga nggak dapet kesempatan gitu. Begitu sih ceritanya. Mbak sudah siap menerima apapun resikonya? Insya Allah saya udah terima, karena menurut saya mengikut Allah itu nggak mungkin hidup jadi gampang, malah mungkin di depan sana rintangannya malah lebih banyak, tapi mungkin itu momennya ngebuat saya tuh jadi lebih kuat imannya sih. Barangkali Mbak punya pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan kepada Ustadz Painama. Ada beberapa hal sih Ustadz yang pengen saya tanyain. Saya sempat nonton di video di YouTube itu, kalau bener nggak sih kalau ternyata yang disalipin itu tuh bukan Yesus tapi Yudas Iskariot, dan itu tuh dipalsukan. Baik. Sebetulnya itu bukan hal yang mendasar, tapi menjadi mendasar sekali. Kenapa? Karena dasar kekristenan itu bisa goyah apabila seseorang mulai ragu bahwa Yesus disalib atau tidak. Kalau masalah Yesus lahir 24 Desember tidak begitu mengganggu. Yesus bisa dirayakan kelahirannya itu tanggal 7 Januari, bulan Mei, bulan November, terserah. Nggak jadi masalah buat dogma Kristen. Tapi ketika ada seorang Kristen yang mulai ragu terhadap peristiwa penyaliban, kematian, serta kebangkitan Kristus, maka orang itu dianggap, ya, dalam tanda kutip di gereja, orang itu sedang dirasuki roh jahat. Ya pastilah kalau tidak itu. Begini,
menjadi pertanyaan apakah benar Yesus disalib. Dan pertanyaan ini bukanlah datang dari luar agama Kristen atau penganut agama Kristen. Justru lebih banyak didapati oleh orang-orang yang beriman Kristen. Kenapa? Ketika terjadi seorang Kristen menemui peristiwa Yesus disalib lalu berteriak Eli Eli lama sabachthani, atau dalam bahasa aslinya ya ilahi lama azabtani. Mengapa dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Atau dalam bahasa Ibrani-nya Eli Eli lama azabtani, ya Tuhanku mengapa engkau mengazab aku? Itu dalam Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Mulai timbul satu keraguan, apakah orang Islam yang benar, wa masalabuhu wa makataluhu, dan Yudas Iskariot yang disalibkan. Bahkan nama Yudas Iskariot saja, Nona, itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak disebutkan. Itu hanya ada di dalam salah satu hadis. Sekali lagi, hadisnya ribuan, tapi nama Yudas hanya ada di salah satu hadis. Jadi orang Islam pun sebetulnya tidak punya hak untuk mengatakan bahwa yang disalibkan pengganti Yesus itu adalah Yudas Iskariot. Karena di dalam Al-Quran hanya dibilang wa masalabuhu wa makataluhu walakin. Ya kan? Tidak ada namanya di situ. Nah, pertanyaannya, ada satu hal yang membuat Nona ragu, yaitu bahwa ketika itu yang mana nih, Yesus disalibkan atau tidak? Tuhan disalib, Tuhan mati, Tuhan meninggalkan Tuhan, Tuhan menjadikan Tuhan. Jadi Tuhan meninggalkan Tuhan yang disalib, Tuhan mengutuk Tuhan menjadi orang yang tersalib. Karena di dalam kitab Galatia ditulis ya, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Salib itu lambang kutuk. Ini bebas. Mulai ada pertanyaan, benar gak sih yang disalib Yesus? Atau Yudas? Begini, garis besar. Peristiwa itu dimulai di Getsemani. Pada malam itu, Yesus bersama 11 murid. Di depan taman Getsemani itu ada tembok. Yesus masuk mengajak 3 orang. Petrus, Yohanes, Andreas masuk ke dalam. Berarti di depan sisa 8. Nah, datang Yudas bersama tentara Roma dan para imam. Istilahnya sekarang kalau di Islam mungkin bisa lebih dekat dengan DKM. DKM sinagoge, di DKM rumah ibadah mereka lah ya. Pengurus rumah ibadah, imam-imam rumah ibadah bersama tentara Roma. Berarti sekali lagi Yudas, tentara Roma, dan para imam. Tentara Roma ini tidak ada satupun yang tahu wajah Yesus itu kayak gimana. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya, tentara Roma, orang asing. Orang asing, dia nggak tahu wajahnya kayak gimana. Orang asing dia. Dia bukan orang Israel, dia orang Roma, bule. Bule datang, dia nggak tahu yang mana yang harus ditangkap. Ada Yudas kan? Nanti Yudas bilang, orang yang kucium akan engkau tangkap. Aku cium, nah orang yang kucium itu yang engkau tangkap. Ada kan? Ditanya ya, masuk ya, ini kronologinya. Lalu ada sekelompok lagi namanya para imam. Para imam yang disebut Kohen. Kohen ini para imam. Kohen ini tahu nggak wajahnya Yesus? Tahu lah. Nggak mungkin dia nggak tahu wajah Yesus. Dia kan orang Israel asli. Dia kan para imam. Jadi ada 2 kelompok, ada 1 Yudas ditambah 1 kelompok yang tahu muka Yesus, benar? Oke, masuk dia ke dalam. Terjadi peristiwa Petrus kasih keluar pedang, ingat? Ditaruh di kupingnya Malkus, putus. Lalu Tuhan Yesus itu ambil kuping itu, taruh lagi, sambung lagi. Ada peristiwa itu. Pada saat peristiwa itu sebelum dicium. Pada saat itu, sekali lagi, sebelum dicium. Nah, ketika kuping putus, chaos, kacau. Di situ udah ada listrik belum? Sudah ada senter belum? Ada obor, tapi ada obor ya. Seberapa terangnya obor? Tidak begitu terang ya.
obornya jatuh, yang dipegang oleh yang kupingnya putus. Disambung, semua murid melarikan diri, benar? Markus pasal 14 ayat 49, 50, 51, 52. Semua melarikan diri semua. Lari tak? Yudas masuk cium. Iya dong, harus terjadi peristiwa cium itu karena catat dalam Alkitab. Begitu dicium, lalu tentara masuk. Tentara masuk, Yesus bilang, setiap hari aku bersama-sama engkau di bait Allah. Mengapa engkau tidak menangkap aku? Dan sekarang kau datang bersama tentara dan membawa pentungan. Engkau membuat aku nampak seperti pencuri. Yesus ngomong gitu. Tentara masuk mau tangkap dia, ya kan? Tentara mau tangkap dia, tapi mereka tentara ini lihat nggak yang dicium Yudas itu kelihatan nggak? Tidak. Alkitab tidak mencatat itu. Belum ada listrik, belum ada lampu taman. Obor mati. Gelap total itu di Getsemani. Taman zaman dulu, hutan, pohon-pohon. Tentara Roma tidak pernah lihat siapa yang dicium Yudas. Tidak ada itu di situ. Kitab Yohanes menuliskan itu. Seseorang berkata begini, siapa yang kau cari? Lalu tentara Roma bilang, Yesus orang Nazaret. Ini aku. Diam, gak ada yang angkat. Ditanya lagi sama yang suaranya mengaku Yesus itu, siapa yang engkau cari? Yesus orang Nazaret. Ini aku. Tapi tentara diam saja. Yohanes terakhir, kitab Yohanes pasal terakhir. Ditanya lagi sama orang yang bersuara ini, kamu mencari siapa, mau menangkap siapa, hai tentara Roma? Yesus orang Nazaret. Ini aku. Nggak ditangkap juga. Akhirnya Yesus yang menyerahkan diri. Begini non, siapa yang disalib sebetulnya? Siapa yang ditangkap? Peristiwa itu menjawab semuanya. Bahwa malam itu tidak ada satu saksi pun sampai detik ini nih yang mengatakan Yesus ditangkap. Karena apa? Karena di situ cuma ada dua orang, Yesus, Judas Iskariot. Tentara dan semua orang tidak ada yang melihat siapa mencium siapa. Siapa mencium siapa. Bisa jadi malam itu yang ditangkap adalah yang mencium, bukan yang dicium. Ngerti ya? Judas mencium Yesus. Dia bilang, orang yang aku cium itu tentara tangkap. Ya kan? Tapi kan nggak kelihatan. Tentara malam itu menangkap yang mencium. Namanya Judas Iskariot. Sehingga ketika dia masuk ke sidang Kayafas, namanya imam besar Kayafas, lalu imam besar Kayafas tampar dia kan, dia langsung bilang, apa salahku sehingga engkau menampar aku? Kalau dia Yesus, dia bilang begini, ini pipiku sebelah kanan, karena engkau tampar sebelah kiri. Artinya apa? Malam itu Alkitab mencatat yang ada di persidangan bukan Yesus. Kenapa? Kalau dia Yesus, dia ditampar itu, dia akan bilang gini, ini satu lagi. Karena Yesus mengajarkan, apabila engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Dan Yesus yang asli, ketika masuk persidangan, seharusnya dia tidak menjawab satu kata pun. Dia harus seperti anak domba yang dibawa ke pemotongan hewan. Tapi dia banyak ngomong, dia jawab semuanya. Pilatus bertanya, dia jawab. Hai, engkau tidak akan dapat mengerti apa jawabanku. Bahkan ketika aku menjawabnya pun, engkau tidak akan tahu. Dan engkau tidak mengenal anak manusia. Karena mulai hari ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Panjang dia cerita itu. Seharusnya kalau Yesus benar, dia akan diam. Karena kitab Yesaya tulis bahwa dia sama seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia diam, keluh 1000 bahasa. Tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dia dipasangin mahkota duri, lalu dipukul, berdarah. Lalu tentara itu meludahi dia, memukul wajahnya, lalu bilang, menutup matanya, lalu bilang, hai Nabi, tebak siapa yang memukul kamu? Kalau itu Yesus, dia nggak mungkin dipanggil Nabi. Panggilnya apa? Rabi, guru. Kenapa orang panggil dia Nabi? Mukanya bukan muka Yesus.
Kalau ini muka Yesus, orang panggil dia Rabi. Rabi. Semua orang panggil dia Rabi, betul? Bahkan sampai Maria Magdalena panggil dia Rabuni. Artinya guruku, ustadku. Tapi kenapa di situ ditulis dipukul palanya, tak berdarah, diludahin, ditutup matanya, ditonjok. Terus dia bilang, hai Nabi, tebak siapa yang menganiaya kamu? Nabi. Ini bukan Nabi, ini Kristus, ini Rabi. Kenapa orang itu tidak kenal? Kayapas itu tidak kenal dia. Yang terakhir, yang ketiga. Ketika pikul salib, jalan namanya Via Dolorosa. Yesus pikul salib jatuh. Lalu ada seorang yang namanya Simon dari Kirene. Kirene itu di Libya, orang Arab, tinggi besar. Namanya Simon dari Kirene. Tiba-tiba tentara datang, paksa Simon dari Kirene pikul itu salib. Alkitab tidak mencatat. Sekali lagi nih, pelan-pelan. Ini detail nih. Karena pertanyaannya bahaya. Kalau kita salah jawab, kita fitnah jatuhnya. Bisa dituntut kita. Ada seorang, pernah dengar Simon dari Kirene? Simon dari Kirene. Simon orang Kirenian. Orang Libya. Besar, tinggi, besar. 2 meter lebih. Orang Arab. Jadi situ, Yesus jatuh pikul salib. Tentara Roma bilang, hei kamu, ambil. Pernah dengar kan cerita itu? Simon dari Kirene pikul itu. Alkitab tidak pernah mencatat Simon Kirene pikul salibnya sampai mana. Apa cuma dari situ sampai Golgota? Atau pada saat dipaku itu, apakah Yesus atau Simon? Yang terakhir. Di dalam Matius pasal 26, ayatnya yang ke-7 kalau nggak salah. Di situ ada 2 Yesus. Yang satu namanya Yesus Kristus, yang kedua namanya Yesus Barabas. Pernah dengar? Pertanyaannya, siapa yang disalib? Yesus Barabas, Simon dari Kirene, atau Yudas Iskariot? Alkitab sampai dengan Eli lama sabachthani tidak pernah mencatat itu. Kesimpulannya apa? Bukan Kainama bikin kesimpulan. Kesimpulannya justru dari Alkitab. Yesusmu tidak pernah disalib. Buktinya apa? Dan beliau datang tengah malam ketika murid sedang berkumpul dan ada Thomas di situ. Thomas yang tidak percaya. Thomas dipanggil, mari cucukkan jarimu ke tanganku dan ke lambungku. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Tidak seperti engkau Thomas, engkau melihat dulu baru percaya. Ada nggak dikasih ayatnya di situ? Satu kata aja. Thomas memasukkan jarinya ke lubang. Tidak ada. Artinya di situ tidak ada lubang. Tidak ada. Baru Thomas kaget kan begitu dia pegang lambung dan pegang ininya. Nggak ada lubang, nggak ada luka, nggak ada. Dia kaget, dia bilang apa? Ya Allah, ya Rabbi. Ya kan? Ya Allahku, ya Tuhanku. Kaget dia itu. Bukan mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, bukan. Kaget dia. Karena apa? Yesus ambil tangannya dia. Sini, colok. Kalau memang betul itu terjadi ada lubang, Alkitab pasti mencatat. Mencatat apa? Maka masuklah jari telunjuk Thomas ke dalam lubang di lambungnya. Ini enggak ada. Begitu ditaruh tangannya, Thomas juga bilang apa? Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Kaget dia. Malam itu Thomas kaget dan Thomas menjadi saksi pertama bahwa Yesus tidak pernah dipaku. Hari ini engkau mendapatkan pencerahan bukan dari Kainama, tapi dari Bibelmu sendiri, man. Yang selama ini engkau simpan, itu adalah tanda bahwa yang membuat engkau datang ke sini ketemu Ustaz Ipung, Bapak Dances, dan semua Tuan Guru untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan orang, bukan YouTube-nya Kainama, bukan. Siapa yang bikin engkau datang ke sini? Yesusmu. Karena apa? Timbul pertanyaan di dalam hatimu, Yesus, kau disalib nggak sih? Dia menjawab engkau hari ini, non. Yang jawab kamu tuh bukan Kainama, yang jawab kamu tuh Yesus sendiri.
Yesus tidak pernah mati. Yesus adalah nabi yang mulia di hadapan Allah. Masa ketika dia berteriak di Getsemani, Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, itu keringat aja sampai jadi kayak darah, bener gak? Dia takut, dia nangis, dia bilang, Bapak, aku takut ini. Takut dia. Karena dia tahu dia kalau dapat sama Roma habis dia ditakut. Bapak, tolong ya Allah, aku takut banget ini, takut. Selamatkan aku. Jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Apakah Allah itu, Bapaknya Yesus, berkehendak melihat anaknya dipaku untuk dosa orang-orang yang tidak dia kenal? Para penzina, para pemakan babi kecap, para pemakan RW, dogi diketok-ketok, minum cap tikus sampai miring di dalam kebaktian. Apa itu orang dosanya ditanggung oleh yang mulia, Yesus yang suci? Tidak. Bapa menghukum orang yang berbuat salah. Yesaya 18 ayat 20 bilang, biarlah orang yang berdosa yang menanggung kesalahannya. Orang yang tidak berdosa mendapat berkat. Betul? Malam itu, malaikat turun di Getsemani, bilang, Jesus, you're saved. And you've been heard. Engkau didengar. Tuhanmu tidak Tuhan yang mati, tapi Tuhan orang-orang hidup. Malam itu, Yesus selamat. Yang di bawah, Judas Iskariot. Ketika dipaku, Judas membuktikannya dengan mengatakan bahasa Aramea. Karena Eli Eli lama sabachthani itu bahasa Aramea, bukan bahasa Ibrani. Yang sekampung dengan Yesus itu Judas Iskariot, Sakari, Judas of Sakari, satu kelompok dari Nazaret yang berbahasanya Aramea. Ini luar biasa Bible ini, memberikan kasih tahu kalau Yesus yang ngomong, Yesus harusnya berbahasa Aramea juga, tapi polos bahasa Ibrani. Ini ada dua bahasa itu, Eli Eli itu bahasa Aramea, lama sabachthani bahasa Ibrani. Yang berbahasa Aramea di situ cuma dua orang, Yesus, Judas. Ketika disalib, Eli Eli, dia panggil Yesus, Yesus, kenapa kok pergi? Karena dia lihat Yesus sudah terangkat. Inilah hebatnya Bible ini. Kalau kita baca benar-benar itu sejarah itu detail banget. Eli, lama sabachthani. Ya Tuanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Aku kan muridmu. Hari ini, Nona dijawab bukan dari Kainama, tapi Yesus mau menjawab engkau. Supaya apa? Supaya engkau memuliakan Yesus. Engkau diselamatkan untuk menjadi seorang yang memuliakan Nabi Allah. Namanya siapa? Jesus Christ. Namanya Yesus. Dan kau sedang memuliakan Yesus sekarang. Barakallah ya, berkah.